Insiden penembakan Kurosu menjadi titik awal ketegangan baru antara para penyihir manusia dan Shimuria. Saat Kurosu terbaring kritis di rumah sakit, berbagai pihak berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi, sementara situasi di lapangan semakin tidak terkendali. Usami berusaha menghentikan konflik sebelum meluas, namun justru mengalami reaksi balik yang hampir merenggut nyawanya. Di sisi lain, muncul perbedaan pendapat soal identitas makhluk yang menyerang mereka, memicu pertentangan antara kelompok manusia dan Rumel. Ketegangan ini berkembang cepat hingga membuat hubungan kedua pihak berada di ambang perang terbuka. Sementara itu, kondisi internal para penyihir tidak kalah rumit. Shimuria mengajukan tuntutan resmi untuk melindungi para roh terkutuk, bahkan siap mendirikan negara baru di Tokyo jika diperlukan. Jepang menolak, namun tekanan internasional membuat situasi semakin sensitif. Dalam ketidakpastian ini, duel resmi akhirnya diajukan sebagai bentuk penyelesaian. Jepang menunjuk Okotsu Yuka sebagai perwakilan, langkah yang langsung menjadi pusat perhatian karena Itadori masih menghilang. Dengan meningkatnya ancaman roh terkutuk, pertikaian antar bangsa, dan hilangnya sosok penting seperti Itadori, semua pihak menyadari satu hal, babak baru konflik ini baru saja dimulai. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Chapter 13 ini diberi judul, Penerimaan, sesuai dengan konflik besar yang terjadi di sepanjang ceritanya. Kita membuka chapter dengan melihat kondisi Kurosu yang sebelumnya tertembak saat pertarungan di Tokyo. Kini ia terbaring di rumah sakit, sementara Maru menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Maru langsung bertanya mengapa Kurosu bisa ditembak, dan seorang Shimurian menjelaskan bahwa para penyerang mengira Kurosu hendak menarik pedangnya. Maru pun bertanya lagi, apa benar ia hampir mencabut pedang? Namun Suuki cepat menegaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jika Kurosu benar-benar berniat bertarung, para prajurit Royolu luka jelas tidak akan punya peluang. Jabaroma yang juga ada di sana menambahkan bahwa Kurosu selalu memilih jalan terbaik demi para Rumel. Suuki langsung menimpali, meminta Jabaroma tidak berbicara seolah Kurosu sudah mati. Menurutnya, orang sombong seperti Kurosu tidak akan tumbang semudah itu. Sementara itu, Maru masih syok karena sebelumnya ia, Yuka, dan Tsurugi sangat berharap hubungan mereka dengan pihak lain akan semakin dekat. Namun keadaan kini justru semakin kacau. Cerita lalu beralih ke reaksi Tsurugi atas kejadian ini. Ia terlihat sama terkejutnya, menatap Usami yang tengah dirawat. Seorang perempuan yang tampaknya adalah penyembuh para penyihir menjelaskan bahwa teknik pembaliknya tidak mampu menetralkan efek samping dari teknik terkutuk milik Usami, sehingga tubuhnya mengalami reaksi sangat kuat. Tsurugi benar-benar tidak bisa menerima hal itu. Baginya, Usami adalah penyihir tingkat pertama. Tak lama kemudian, muncul seorang perempuan lain, anggota Dewan Penyihir yang sebelumnya sudah pernah terlihat. Ia mengatakan bahwa dirinya juga penyihir tingkat pertama. Namun jika harus melawan Usami, ia lebih memilih kabur atau bahkan mengakhiri hidup sendiri, karena Usami bukan sosok yang bisa dinilai dari peringkat semata, dia sepenuhnya adalah sebuah bencana. Setelah itu, cerita kembali ke momen di chapter sebelumnya saat Dabura datang. Setelah Kurosu ditembak, Dabura muncul dan bertanya apa yang sedang terjadi. Para Shimurian langsung berteriak menyebut namanya, sementara Usami mencoba menenangkan situasi, meminta semua tidak bergerak. Yakumaru, si penembak Kurosu, berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang berani bergerak di hadapan monster seperti Dabura. Aura yang dikeluarkan Dabura benar-benar menakutkan, dan para penyihir sadar mereka tidak punya peluang melawannya. Meskipun Yakumaru harusnya berpikir dua kali sebelum menyerang Kurosu. Dabura melihat kondisi Kurosu yang terluka parah dan teringat janji yang pernah ia buat kepada Doula, melindungi para Rumel. Ia kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Suuki menjawab bahwa makhluk-makhluk yang muncul dari tanah ternyata adalah Karian, lalu Yafaroma menambahkan bahwa kondisi menjadi kacau karena hal itu. Namun Yakumaru membantah keras, mengatakan bahwa makhluk-makhluk tadi adalah kutukan, bukan Karian. Dalam sekejap, Dabura sudah berada tepat di depan Yakumaru, membuatnya ketakutan sampai tak mampu berbicara. Usami yang melihat bahaya itu segera menggunakan teknik pidatonya dan berkata, "Jangan bergerak," mencoba menghentikan Dabura. Teknik itu sempat memberi efek, tapi terlambat. Dabura sudah lebih dulu merobek salah satu lengan Yakumaru. Adegan itu sangat brutal. Usami sadar bahwa Dabura bergerak jauh lebih cepat dari prediksinya.
Meski tekniknya berhasil menghentikan Dabura, serangan pertama sudah telanjur terjadi. Yakumaru menjerit kesakitan sambil jatuh ke tanah, dan Yavaroma memohon pada Dabura untuk tenang. Namun keadaan malah semakin memburuk karena tubuh Usami mengalami reaksi balik yang sangat menyakitkan di tenggorokan dan tangannya. Dabura menyadari teknik milik Usami dan menyebut bahwa itu adalah Jujutsu dari dunia manusia, sementara Yakumaru masih menggeliat kesakitan di tanah. Penyihir lain yang menyaksikan situasi ini panik karena Dabura bahkan bisa mengabaikan pidato terkutuk Usami tanpa masalah. Mereka sadar semakin banyak Dabura bergerak, makin parah reaksi yang diterima Usami. Meski tubuhnya tersiksa, Usami tetap memaksa diri meminta maaf kepada Dabura atas insiden penembakan Kurosu, memohon agar Dabura memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Ia bahkan berlutut di depan Dabura, tahu bahwa ia tak punya peluang melawan. Dabura akhirnya berkata bahwa Kurosu mungkin akan mati karena lukanya parah. Usami memohon agar mereka diberi kesempatan menyembuhkannya. Namun Dabura menjawab bahwa nyawa satu Kurosu sebanding dengan 13 nyawa bawahan Usami. Para penyihir langsung pucat karena sadar tidak dapat menghadapi Dabura. Dalam keputusasaan, Usami menawarkan dirinya sebagai pengganti, meminta Dabura mengampuni yang lain. Keteguhan itu membuat Dabura teringat pada Doura, sahabatnya yang pernah mengambil keputusan serupa demi orang-orangnya. Mengingat hal itu, Dabura akhirnya menyerah pada permintaan Usami dan memutuskan untuk mundur. Ia lalu memanggil Yavaroma dan berkata, "Kita pergi." Saat semuanya mulai mereda, terlihat seseorang langsung menyetujui situasinya dengan cepat. Ketika ia membalikkan badan, Daura berkomentar bahwa insiden ini sekali lagi adalah ulah para Karian. Perlu diingat, sebelumnya Karian memang sudah memicu konflik dengan Deskunte setelah membunuh putri pemimpin Deskunte. Dan sepertinya, kali ini Karian kembali menjadi penyebab konflik baru antara mereka dan manusia. Begitu Usami merasa semua orang berhasil ia selamatkan, tubuhnya ambruk ke tanah. Luka yang ia tanggung terlalu berat, membuat Mino hanya bisa berteriak memanggil namanya. Setelah itu, muncul informasi bahwa para perwakilan Simurian secara resmi meminta pemerintah Jepang untuk melindungi seluruh roh terkutuk, serta melarang segala bentuk pengusiran maupun pembasmian terhadap mereka. Namun meski ada permintaan tersebut, penyihir wanita yang sempat muncul sebelumnya menegaskan bahwa hal itu mustahil. Ia mengatakan bahwa para roh terkutuk akan segera keluar dari Tokyo. Lalu seorang pria yang sedang berbicara dengannya bertanya apakah penghalang Tokyo benar-benar selemah itu. Sang wanita kemudian menjelaskan bahwa penghalang asli yang berpusat di Istana Kekaisaran Lama sebenarnya sangat kuat. Tapi ketika diperluas hingga mencakup seluruh prefektur, fungsinya bukan lagi untuk mengurung roh terkutuk, melainkan hanya mendorong kesadaran mereka ke bagian dalam kota. Pria itu lalu mengatakan jika hanya roh kelas rendah atau roh seperti kepala lalat yang berkeliaran di luar Tokyo, itu masih bisa ditangani. Tapi jika roh terkutuk kelas 2 atau lebih kuat dari wilayah terdalam zona berbahaya itu sampai keluar, situasinya akan kacau. Wanita itu menambahkan, hal tersebut bisa mengulang kembali tragedi Shibuya sebelum permainan pengorbanan berlangsung. Konteks itu membuat seorang pria lain menggerutu bahwa mereka seharusnya menyembuhkan Yakumaru yang ceroboh terlebih dulu. Pembicaraan pun beralih ke sang penyembuh. Ia mengatakan bahwa para penyihir memang punya ketahanan luar biasa, dan selama tidak terjadi sesuatu yang ekstrim, teknik penyembuhan balik miliknya biasanya cukup untuk memulihkan mereka. Namun seorang gadis memotong ucapannya, menanyakan batasan dari sesuatu yang ekstrim itu. Sang penyembuh menjawab bahwa yang ia maksud adalah kehilangan anggota tubuh atau kerusakan organ vital. Ia mencontohkan kasus seorang Simurian, salah satu penyihir terkuat dari bangsanya. Jika bisa dijatuhkan seketika, ada kemungkinan organ pentingnya rusak. Jika mereka tidak bisa menyembuhkannya, itu akan menjadi masalah besar, terlebih jika anatomi Simurian berbeda dan lukanya tak bisa ditangani. Seorang pria langsung mengumpat Yakumaru, sementara penyembuh itu mengatakan bahwa meski mereka bisa menyembuhkan luka di tempat, tetap saja itu seperti memadamkan api yang mereka nyalakan sendiri. Mereka tetap tidak bisa mengharapkan Simuria untuk tiba-tiba berkata, "Baiklah, lupakan soal roh terkutuk." Pria tua di sana hanya menjawab bahwa ia sudah mengerti, dan penyembuh itu meminta maaf. Lalu sang penyihir wanita bertanya berapa lama lagi mereka bisa menunda pembasmian roh terkutuk di Tokyo. Mino menjawab bahwa karena pembasmian besar-besaran sudah dibatalkan, batas waktu yang mungkin hanyalah 1 bulan. Cerita langsung melompat 1 bulan ke depan, tepatnya Desember 2086. Beberapa penyihir terlihat memburu roh terkutuk di malam hari.
Mereka mengeluhkan bahwa perburuan malam sangat berbahaya, namun tidak ada pilihan lain karena selama sebulan penuh mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang mereka hanya bisa membasmi roh terkutuk sambil berharap Simurian tidak menyadarinya. Sayangnya, usaha itu terlambat, karena Simurian ternyata sudah mengetahuinya. Terlihat seorang Simurian bertanya apakah rekannya bisa merasakan sesuatu dari jarak sejauh itu. Ozuki menjawab bahwa jika ia memusatkan fokusnya ke Tokyo, ia tetap bisa mendengarnya, karena luka pada air matanya hanya ringan. Ia mengatakan itu adalah suara roh terkutuk, bukan suara Karian. Dari sini kita mendapat penjelasan lebih jelas soal cara kerja mata ketiga, para Rumel, mengapa sebagian menangis dan sebagian tidak. Ternyata itu bergantung pada jarak dengan Karian yang mati. Jika Rumel berada dekat saat kematian Karian, mata ketiga mereka akan menangis. Semakin jauh mereka, semakin kecil pengaruhnya. Dalam kasus Kuroso, jika ia fokus pada Tokyo, ia tetap bisa menangis meski jaraknya sangat jauh. Ketika Simurian menyadari manusia masih membasmi roh terkutuk, mereka pun merilis pernyataan resmi. Mereka mengutuk tindakan Jepang tersebut sebagai pelanggaran internasional dan menuntut pemerintah Jepang mempertanggungjawabkannya. Pemerintah Jepang membalas dengan alasan bahwa pembasmian roh terkutuk adalah keadaan force majeure, sehingga tidak bisa dianggap sebagai tindakan ilegal negara. Para penyihir manusia kembali berdebat. Mereka bersikeras bahwa mereka harus melakukan pembersihan besar dengan benar, karena membasmi roh terkutuk sambil bersembunyi dari Simuria memiliki batas. Kondisi di lapangan semakin berbahaya, terutama di musim dingin ketika jumlah roh terkutuk meningkat. Para penyihir yang bertarung di malam hari mulai mengalami korban jiwa, membuat kondisi ini tidak lagi bisa dipertahankan. Kembali ke pihak Simuria, salah satu dari mereka memperingatkan Ozuki bahwa terlalu banyak menangis bisa membahayakannya. Namun Ozuki tidak peduli, ia mengatakan bahwa seorang prajurit Rumel harus mampu menanggung ini. Ia menegaskan bahwa jika manusia bisa mendengar suara yang mereka dengar, mungkin mereka akan berhenti membunuh Karian. Namun tiba-tiba Dabura muncul dan meminta semuanya berhenti. Ozuki berteriak padanya bahwa Dabura pun tidak bisa mendengar suara Karian, karena ia juga seorang pendatang dari Deschunte. Dabura tak bisa membantah dan hanya meminta maaf, mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang prajurit Deschunte yang tidak memahami suara itu. Tak lama, Simuria kembali mengeluarkan pernyataan penting. Mereka menegaskan bahwa mereka akan mendirikan negara Rumel di Tokyo sebagai pemerintahan baru yang akan melindungi para roh terkutuk. Jika Jepang menolak, mereka meminta penyelesaian melalui duel ala Deschunte, sebuah peradilan lewat pertarungan. Reaksi manusia cukup keras. Para penyihir menegaskan bahwa alasan mereka membasmi roh terkutuk di malam hari adalah demi mencegah penyebaran yang lebih besar. Jika Tokyo ditinggalkan, roh terkutuk akan menyebar ke seluruh Jepang. Memisahkan habitat mereka hanya akan menciptakan masalah generasi berikutnya. Mereka merasa seolah Simuria bertindak semaunya. Di tengah keributan tersebut, penyihir wanita akhirnya menegaskan bahwa hanya ada satu kandidat yang bisa menghadapi Dabura dalam duel itu, Itadori Yuji. Namun Mino mengaku bahwa mereka sama sekali belum menemukan jejaknya. Bagian penting pun muncul, para penyihir berhasil menghubungi Nobara Kugisaki, yang ternyata masih hidup. Ia memberi kesaksian bahwa terakhir kali ia melihat Itadori adalah di pemakaman Hana. Saat itu, Itadori mengatakan ia tidak akan menghadiri pemakaman lagi. Meski terlihat bodoh, Itadori sebenarnya sangat sensitif dan tidak sanggup kehilangan orang lain lagi. Nobara percaya bahwa Itadori tidak pernah membayangkan amanat terakhir kakeknya akan berakhir seperti ini. Sebenarnya, dia juga mulai merasa lelah. Orang itu seakan tidak pernah menua. Setiap kali berpapasan dengan Itadori dan menyadari betapa dirinya makin menua, itu sebenarnya bukan masalah besar. Namun, melihat Itadori tampak begitu menyesal justru membuatnya tak sanggup. Kalau suatu saat kamu bertemu Itadori, tolong bilang padanya, jangan remehkan aku, dasar bodoh. Di sisi lain, kita kembali melihat Mino yang mulai kehilangan harapan. Ia bertanya lirih, apa memang sudah tidak ada harapan lagi? Namun sang penyihir wanita menegaskan, masih ada. Semuanya kini bergantung padanya. Kemudian kita mendapatkan informasi penting. Tercatat pada Januari 2087 di Simuria, utusan Rumel Serada Burakaraba secara resmi meminta duel demi melindungi para roh terkutuk sekaligus menuntut penyerahan wilayah Tokyo. Umat manusia pun memberikan respons. Jepang, sebagai wakil bumi, menunjuk Okotsu Yuka sebagai perwakilan duel tersebut. Yuka menerima tugas itu secara pribadi. Begitulah duel antara bumi, Jepang, melawan Kekaisaran Simuria dimulai.
Dan chapter ini ditutup dengan pengumuman bahwa 2 chapter berikutnya akan mendapatkan halaman berwarna. Benar-benar gila. Tidak bisa dipungkiri, chapter ini sangat spektakuler. Ada banyak hal besar yang layak dibahas. Pertama, fakta bahwa Nobara masih hidup. Selama ini kita mengira dia sudah mati di pertengahan cerita Jujutsu Kaisen, namun ternyata justru dia menjadi salah satu karakter yang hidup paling lama. Hal itu sangat mengejutkan sekaligus menyenangkan. Lebih penting lagi, Nobara memberikan kejelasan tentang kondisi Yuji Itadori. Seperti yang sudah lama diduga, Itadori ternyata tidak menua. Hal ini menjadi beban berat baginya, karena ia akan menyaksikan semua orang yang disayanginya meninggal lebih dulu. Itu adalah nasib yang tidak pernah ia inginkan. Setelah pemakaman Hana, ia memutuskan menjauh dari semua orang. Ini wajar, mengingat rasa sakit yang harus ia tanggung. Bahkan kita tidak tahu apakah dia hadir di pemakaman Uta atau Maki. Namun yang jelas, Gege masih saja membuat hidup Itadori menderita, bahkan dalam kondisi seperti sekarang. Rasanya Gege tidak pernah ingin membiarkan Itadori tenang. Dan mengenai pernyataan Nobara bahwa Itadori tidak bisa memenuhi janjinya, yakni meninggal dikelilingi orang yang dicintainya, wajar jika muncul kemungkinan bahwa Yuji pada akhirnya akan mati di Jujutsu Kaisen, Modulo. Tentu saja, harapannya ia bisa mendapatkan kematian yang layak, ditemani orang-orang terdekatnya. Itu akan menjadi akhir yang ideal, kalau Gege mengizinkannya. Lalu isu besar lainnya adalah duel antara Yuka dan Dabura. Karena Itadori tidak ditemukan setelah jatuhnya Usami, satu-satunya kandidat yang tersisa untuk menghadapi Dabura adalah Yuka. Sekilas ini terdengar mustahil, tapi ada beberapa alasan mengapa Yuka mungkin memiliki peluang. Salah satunya tentu saja adalah Rika. Kita tahu Rika adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Jika Yuka bertarung bersama Rika, peluangnya meningkat. Selain itu, karena usia Yuka yang tidak panjang, ia bisa membuat berbagai ikatan sumpah yang mengorbankan hidupnya demi mendapatkan kekuatan besar. Meski begitu, kemampuan Yuka saat ini masih jauh dari Dabura. Para penyihir mungkin harus mencari cara agar Yuka bisa meningkatkan levelnya dalam waktu singkat. Kita juga belum tahu apakah Yuka benar-benar memiliki teknik Ten Shadows. Bayangkan jika Yuka bisa memanggil Mahoraga seperti yang dulu pernah diprediksi. Jika itu terjadi, pertandingan akan jauh lebih seimbang, Rika dan Mahoraga bersama Yuka melawan Dabura. Itu tentu akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Meski begitu, banyak yang percaya Itadori pada akhirnya harus muncul di tengah konflik ini, sebelum, sesudah, atau bahkan di puncak pertarungan. Faktor penting lainnya adalah Tsurugi. Rasa bersalah karena tidak cukup kuat untuk melindungi Yuka bisa menghancurkannya secara mental. Ketika ia memberikan cincin itu pada Yuka, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa adiknya lebih kuat darinya, dan karena itu justru Yuka yang harus mempertaruhkan hidupnya. Sebuah pukulan yang sangat berat untuk Tsurugi. Situasi ke depan pasti semakin kacau. Masih belum jelas apakah Mahito akan bergerak lagi dan memperburuk keadaan. Namun untuk saat ini, semuanya terlihat mengerikan dan penuh ketidakpastian. Yoh, ini menarik banget nakama. Next chapter pasti bakalan lebih seru lagi. Jadi terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.